Ya sekarang bayangkan saja ya, Gibran ini kan baru 7 bulan menjabat sebagai wakil presiden RI. Masa ya baru 7 bulan sudah diklaim sebagai wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia? Yang benar saja. Kalau menurut saya, Gibran adalah wapres terbaik hasil dari putusan Paman Usman di MK. Nah begitu juga saya ingin orang melihat naiknya Gibran itu, diangkatnya Gibran sebagai wapres. Jangan dilihat karena dia anak Jokowi sebagai dinasti. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Iya. Dan dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini. Performance dia menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Ya, jumpa lagi dengan saya di Opsi Politik. Sebelumnya saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada penonton, khususnya yang sudah like dan subscribe channel Opsi Politik. Jujur saja saya kaget, ternyata per hari ini saya membuat konten ini setelah hampir 2 mingguan channel Opsi Politik ini rilis ya. Alhamdulillah sekarang sudah hampir menyentuh sekitar hampir 1000-an subscriber. Dan ini tentu membuat saya pribadi jadi semakin semangat untuk membuat konten. Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman semua, khususnya yang sudah like, subscribe, dan support channel Opsi Politik. Ya, doakan saja semoga channel ini bisa terus berkembang dan saya terus semangat untuk membuat konten. Ya, baru-baru ini politikus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Ade Armando mengklaim tuh bahwasanya Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Republik Indonesia. Ngeri sekali kan? Ya, tapi itu adalah klaim dari Ade Armando. Jadi silakan saja, kan semua orang itu bebas untuk menyampaikan pendapatnya. Termasuk Ade Armando yang saat ini menjabat atau sebagai kader PSI. Yang mana ketua umumnya itu adalah Kaisang, anak dari Pak Jokowi. Bahkan ya dengar-dengar kabarnya Pak Jokowi sendiri mau ikutan mendaftar sebagai calon ketua umum PSI dan saingan sama Kaisang. Ngeri sekali kan? Ya, terkait soal Pak Jokowi yang dikabarkan ingin mendaftar sebagai calon ketua umum PSI, ini sudah pernah saya bahas di konten sebelumnya. Jadi silakan saja nonton yang belum nonton. Nah, balik lagi soal klaim Ade Armando yang menyebut bahwasanya Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah Republik Indonesia. Ya, salah satu alasannya adalah menurut Ade Armando, Gibran adalah faktor yang menaikkan suara Pak Prabowo saat Pilpres 2024 kemarin. Dan hal itu dianggap sebagai achievement Gibran dalam karir politiknya. Tapi anehnya, Ade Armando justru meminta agar kita ini tidak memandang Gibran sebagai bagian dari dinasti atau anak dari Jokowi yang saat itu faktanya memang masih menjabat sebagai presiden RI. Lah ini kan aneh sekali. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah faktor yang menaikkan suara Prabowo di Pilpres kemarin itu murni dari pengaruh Gibran? Apakah memang benar seperti itu? Atau jangan-jangan justru pengaruh besarnya itu datang dari Jokowi? Ya, sekarang bayangkan saja ya, Gibran ini kan baru 7 bulan menjabat sebagai wakil presiden RI. Masa ya baru 7 bulan sudah diklaim sebagai wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia? Yang benar saja. Kalau menurut saya, Gibran adalah wapres terbaik hasil dari putusan Paman Usman di MK. Nah, mengapa saya katakan seperti itu? Karena kita semuanya masih ingat betul bagaimana Gibran ini bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada saat itu. Jujur saja, kalau bukan karena Paman Usman yang menjabat sebagai Mahkamah Konstitusi pada saat itu, mungkin ya sekarang Gibran ini masih menjabat sebagai wali kota Solo. Nah, kita semuanya tahu, saat itu Gibran ini masih belum cukup umur untuk maju sebagai calon wakil presiden. Karena apa? Karena usianya itu masih di bawah 40 tahun. Padahal ya, kalau sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, syarat untuk menjadi calon wakil presiden ataupun calon presiden, itu usianya adalah minimal 40 tahun. Nah, Gibran ini belum mencukupi. Umurnya saat itu masih sekitar 36 tahun kalau nggak salah. Nah, dengan adanya putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang memuat perubahan syarat usia minimal capres-cawapres dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, maka putusan ini menjadi pintu masuk bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden. Nah, pertanyaannya, siapakah yang memutus? Nah, siapa lagi coba kalau bukan Paman Usman di MK?
Kan itu faktanya. Ya, tapi sudahlah, semua itu kan sudah terjadi. Sekarang masyarakat hanya ingin melihat bagaimana kinerja presiden dan wakil presiden. Bahwa kemudian sekarang Gibran diklaim sebagai wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Terus tolak ukurnya itu apa? Prestasinya itu apa? Lawong tiap hari yang viral itu cuma video wapres Gibran ini bagi-bagi susu dan bansos kok. Terus apakah yang seperti itu pantas atau bisa disebut sebagai prestasi? Kan tidak. Ya, kalau memang mau dibandingkan dengan Bung Hatta, Pak JK, Pak Budiono, dan wakil presiden sebelum-sebelumnya, tentu Gibran ini masih belum ada apa-apanya. Saya masih ingat saat awal-awal menjabat, Gibran ini sempat membuat program bernama Lapor Mas Wapres. Masih ingat kan program itu? Nah, sekarang gimana tuh kabarnya? Kok sepi-sepi saja? Harus diakui ya, bahwa Gibran kalau bukan anak Presiden Jokowi, dia bukan siapa-siapa. Bahkan untuk mendaftar sebagai calon wali kota Solo pun, Gibran belum tentu bisa kalau bukan atas kebaikan Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Itu memang harus diakui. Nah, mungkin ada yang masih ingat juga saat Gibran ingin mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo, kan saat itu ada kebuntuan. Karena pada saat itu DPC PDI Perjuangan sudah menentukan calon wali kota Solo yaitu bernama Ahmad Purnomo. Nah, karena Gibran ini masih memaksa ingin maju, maka Gibran pun sempat menemui Ibu Mega di kediaman rumahnya di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Saya masih ingat betul bagaimana perjalanan itu. Bagaimana perjalanan Gibran saat ingin maju sebagai calon wali kota Solo. Jadi dalam pertemuan itu ya, Gibran itu menyatakan serius terkait keinginannya untuk maju di pemilihan wali kota Solo lewat PDI Perjuangan. Bahkan Ibu Mega juga sempat memberikan semacam kursus politik lah kepada Gibran. Jadi Gibran ini diberikan 4 buku oleh Bu Mega agar bisa dibaca. Nah, 4 buku itu yakni Indonesia Menggugat, kemudian Mencapai Indonesia Merdeka, Lahirnya Pancasila, dan Membangun Tatanan Dunia yang Baru. Itulah buku yang diberikan oleh Bu Mega kepada Gibran. Tapi kita tidak tahu apakah semua buku itu sudah dibaca atau belum. Kita belum tahu. Karena Gibran ini kan pernah mengaku tidak suka baca buku. Bahkan di keluarganya, budaya membaca itu tidak ada. Nah, ini kan ngeri sekali. Nah, tapi biar lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Seberapa sering kemudian aktivitas membaca itu ditunjukkan atau kemudian ditularkan oleh ayah dan ibu? Enggak, kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya enggak suka baca. Sebenarnya budaya baca buku di rumah saya enggak ada. Gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Ngeri sekali kan? Lah gimana Bung Hatta nggak kalah coba? Gibran yang nggak suka baca buku saja bisa jadi wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Ngeri sekali kan? Ya, menurut saya klaim Ade Armando yang menyebut bahwasanya Gibran sebagai wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia ini nanggung kalau menurut saya. Nah, mengapa saya katakan nanggung? Ya, kenapa nggak sekalian saja ya Gibran ini diklaim sebagai wapres terbaik di Asia Tenggara misalnya, atau bahkan wapres terbaik di dunia? Kan lumayan tuh. Siapa tahu nanti Ade Armando diangkat jadi komisaris. Ya, tapi baiklah, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di opsi politik berikutnya.